Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di perkuliahan manajemen SDM di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bawah. Selesai. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali di pertemuan ke-10 ini. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai kompensasi. Oke, kita lihat sini. Manajemen SDM, kompensasi, insentif, dan tunjangan. Mari kita bahas. Definisi kompensasi. Menurut Faizal Rifai, kompensasi merupakan sesuatu yang karyawan dapatkan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan karena kontribusi jasa pada perusahaan yang berbentuk uang, barang, langsung, dan tidak langsung. Penggolongan kompensasi. A. Direct compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yaitu dalam bentuk gaji, upah, dan upah insentif. B. Indirect compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pekerjaannya, antara lain seperti asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Asas kompensasi. 1. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. 2. Asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Sistem pemberian kompensasi. 1. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, waktu, bulan. 2. Sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, kilogram. 3. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. 3. Serikat buruh atau organisasi karyawan. 4. Produktivitas kerja karyawan. 5. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. 6. Biaya hidup atau cost of living. 7. Posisi jabatan karyawan. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. 9. Kondisi perekonomian nasional. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Tujuan-tujuan administrasi kompensasi. 1. Memperoleh personalia yang qualified. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kelima, mengendalikan biaya-biaya. Dan yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Tahap menetapkan kompensasi. Tahap 1, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan.
Tahap kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Tahap ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Pengertian insentif. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Gorda 2004 141. Sedangkan Manulang 2003 147 menyatakan insentif merupakan motivasi atau sarana yang menimbulkan atau dorongan. Bentuk-bentuk insentif. Bentuk-bentuk insentif. Menurut Coates 1986, insentif diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu berupa uang, lingkungan kerja yang baik, dan partisipasi. Satu, uang. Merupakan suatu yang penting diberikan sebagai perangsang. Dengan memberi uang berarti memberi alat untuk merealisasikan kehidupan pegawai. Hal ini dapat merangsang pegawai untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya. Prestasi yang meningkat akan menunjang pendapatan naik. Maka dengan terpenuhinya kebutuhan, maka ketenangan akan dapat dirasakan. Dua, lingkungan kerja yang baik. Pemberian insentif dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat diberikan pula penghargaan kepada pegawai yang menghasilkan prestasi yang tinggi. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik diperlukan sikap manajer yang baik dalam mendorong bawahannya agar giat bekerja. Menurut analisis para ahli, situasi kerja yang baik dapat meningkatkan keinginan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tiga, partisipasi. Kita lihat di sini partisipasi. Cara ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan kesadaran melakukan tugas, yaitu diberikannya perhatian, kesempatan untuk berkomunikasi dengan atasan. Dengan partisipasi akan memberikan pengakuan bahwa partisipan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan hal ini memerlukan suatu dukungan dan rasa persatuan sehingga para karyawan akan merasa ikut ambil bagian serta keinginan untuk berpartisipasi. Tujuan pemberian insentif menurut Gorda 2004, pemberian insentif atau upah perangsang bertujuan memberikan balas jasa yang berbeda dikarenakan hasil kerja yang berbeda, mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan, meningkatkan produktivitas. Dalam melakukan tugasnya, seorang pimpinan selalu membutuhkan bawahannya untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah penghasilan karyawan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Jenis-jenis insentif berdasarkan kepada siapa insentif diberikan. Maka jenis-jenis insentif dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu individual insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan berdasarkan usaha atau prestasi kerja masing-masing karyawan. Grup insentif, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan standar dari masing-masing kelompok. Plan-wide insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan berdasarkan kriteria pembayaran perusahaan. Prinsip pemberian insentif. Pada dasarnya pemberian insentif senantiasa dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan serta telah disetujui bersama. Insentif memberikan penghargaan dalam bentuk pendapatan ekstra untuk usaha ekstra yang dihasilkan. Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan. Jumlah insentif yang diberikan kepada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu. Sesuai dengan rumus pembagian
yang telah diketahui semua pihak secara nyata. Rumus pembagian insentif ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran atau output kerja dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai target. Definisi tunjangan. Tunjangan terbagi menjadi dua jenis. Tunjangan untuk pekerja umumnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah bantuan yang diberikan secara rutin setiap bulan kepada pekerja dan keluarganya. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji pokok. Tunjangan contohnya tunjangan perubahan, tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Tunjangan tetap ini tidak dipengaruhi oleh faktor kehadiran, kinerja, maupun prestasi. Tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pemberian upah kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pekerja dan keluarganya. Jumlahnya dipengaruhi oleh perhitungan yang sifatnya per jam, harian, atau sesuai kesepakatan. Contohnya adalah tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Kedua tunjangan tersebut biasanya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pekerja. 10 jenis tunjangan karyawan. Setiap perusahaan dan lembaga memiliki kebijakan masing-masing tentang jenis tunjangan untuk karyawannya. Berikut ini adalah beberapa contoh tunjangan yang diberikan kepada pekerja swasta maupun PNS. 1. Tunjangan makan siang. Tunjangan makan siang dapat berbentuk uang atau makanan yang disediakan pihak perusahaan. Biasanya jumlah makanan yang diberikan disesuaikan dengan kehadiran karyawan. Dengan begitu, jika karyawan tidak hadir maka tunjangan ini akan dianggap hangus. 2. Tunjangan transportasi seperti tunjangan makan siang. Tunjangan transportasi juga hanya diberikan kepada karyawan yang hadir ke kantor sebab tunjangan jenis ini digunakan untuk mempermudah karyawan menjangkau lokasi kerja. Bentuk tunjangannya bisa berupa uang atau sebuah layanan antar jemput. 3. Tunjangan beras. Tunjangan beras khusus diberikan kepada PNS baik masih aktif maupun sudah pensiun. Tunjangan beras diberikan sebesar 10 kg per orang, maksimal 4 orang jika mengacu kepada keluarga inti, yaitu orang tua dan 2 orang anak. 4. Tunjangan umum. PNS yang tidak memiliki jabatan struktural maupun fungsional tetap mendapatkan tunjangan umum sesuai peraturan PP nomor 12 tahun 2006. Besarnya antara 175.000 hingga 190.000 sesuai golongan masing-masing. 5. Tunjangan anak dan istri. Tunjangan ini diberikan hanya kepada pekerja yang sudah menikah dan sudah memiliki anak. Batasan tunjangan anak bagi PNS diberikan maksimal hingga 3 anak. Namun biasanya perusahaan swasta memiliki kebijakan masing-masing terkait hal ini. Bagi PNS merujuk pada PP nomor 7 tahun 1997, besarnya tunjangan istri adalah 10% dari gaji pokok, sementara tunjangan anak adalah 2% per orang. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang 10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.